As we lift up the anchor, we believe every mile we have traveled will never be in vain. We are Pertamina International Shipping, dedicates to provide integrated maritime solutions through reliable shipping fleet, marine services to deliver sport facilities and support services, also logistics function and various services. Now the time has come for us to navigate from Indonesia beyond the world's horizon, aiming to become global leading shipping and marine logistics company. We are committed to be the best, to grow in harmony with the sustainability of the earth and society. We will continue to sail, because we are Pertamina International Shipping, energizing the ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada Abang, Mbak, dan seluruh delegasi pada rangkaian acara opening ceremony The 15 Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin 2025. Perkenalkan, saya Faikah Nur Izzah Diandika. Dan saya Muhammad Fahrezi, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya rangkaian acara pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada rangkaian acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Darmansyah Tanamas selaku Sekretari Jenderal Indonesia National Ship Owners Association, yang terhormat Profesor Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, SH LLM, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kami hormati Abang Muhammad Fawaz Farhan Farabi, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2025 beserta jajaran. Yang kami hormati Mbak Fira Hairunisa, selaku Executive Director Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia Board of 2025 dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati pula Mbak Maria Leticia Kiani, selaku Project Officer The 15 Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin 2025 dan seluruh panitia, serta kepada seluruh hadirin, tamu undangan, dan delegasi The 15 Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin 2025 yang telah berkenan untuk dapat menghadiri opening ceremony pada hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, kita akan menyaksikan penayangan Dream Team dan teaser The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2025. Mari kita saksikan bersama-sama Grand Team dan teaser The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2025. In a world driven by trade, where 90% of goods travel by sea, a silent force governs the tides of global commerce. It is the law, unseen yet powerful. Behind every shipment lies a network of legal principles, rules that protect, regulate, and resolve. And now, it is your turn to take the wheel. The 15th Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2025 set sail to uncharted waters. Marking this year's competition, we are proud to bring you to the theme of the role of shipping law as an anchor in strengthening Indonesia's economic resilience and development. We challenge you to explore the depths of shipping law and to examine how legal practitioners navigate the complexities of trade, sustainability, and seaworthiness in the global maritime sector. This competition is more than just a test for legal knowledge. It is a platform for every legal minds to engage with real-world issues and to provide it with innovative legal solutions. We are proud to present you our three branches of the competitions, which are the paper competition, the legal opinion competition, and the contract drafting and negotiation competition. Each of these competitions is designed to highlight different aspects of legal expertise and give the opportunity to showcase your legal skills. This is your chance to take an essential part of the law and make your mark. Get ready to challenge yourself, sharpen your skills, and transform into the legal professional your future demands. And now, let the journey begins. The 15th BLC 2025, Sailing through Change, Steering the Future. Wah, sungguh luar biasa memukau ya Dream Team dan teaser tahun ini. Betul sekali, Vika. Sebelum melanjutkan kerangkaian acara berikutnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Pertamina International Shipping selaku sponsor pada acara ini, serta seluruh pihak yang turut membantu dalam menyukseskan The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2025. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Mbak Maria Letizia-Piani selaku Project Officer The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2025. Kepada Mbak Maria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Darman Syah Tanamas, selaku Secretary General Indonesian National Ship Owners Association. Yang kami hormati Profesor Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, SH-LLM, selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kami hormati Bang Muhammad Fawaz Farhan Farabi, selaku Ketua BEM FHUI periode 2025. Yang kami banggakan Mbak Fira Khairunisa, selaku Executive Director of BLS FHUI Board of 2025. Yang saya hormati rekan saya Alexius Atmaja, selaku Co-Project Officer dari The 15th BLC 2025 beserta seluruh panitia.
serta seluruh delegasi The 15th Business Law Competition Piala Hafni Syarudin 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Business Law Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau BLC FAUI merupakan salah satu kompetisi hukum bisnis tertua dan terbesar di Indonesia. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010, BLC FAUI hadir sebagai sarana pengembangan kemampuan berpikir hukum dan ketajaman analisis mahasiswa dalam menjawab tantangan terkait hukum bisnis. Pada tahun ini, BLC FAUI kembali hadir dan mengangkat tema The Role of Shipping Law as an Anchor in Strengthening Indonesia's Economic Resilience and Development. Tema ini diangkat sebagai respons atas pentingnya peran hukum pelayaran dalam mendukung ketahanan dan pembangunan ekonomi nasional. Kompetisi ini akan diselenggarakan melalui 3 cabang lomba, yaitu Contract Drafting and Negotiation Competition, Legal Opinion Competition, dan Paper Competition. Besar harapan kami agar BLC FAUI tahun ini dapat menjadi ruang belajar yang bermakna bagi para delegasi. Kami ucapkan selamat berjuang kepada seluruh delegasi yang terlibat, dan mari kita junjung tinggi semangat kompetisi yang suportif dalam kompetisi ini. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. The 15th BLC 2025, Sailing Through Change, Steering the Future. Terima kasih kepada Mbak Maria atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Mbak Fira Khairunisa selaku Executive Director Business Law Society, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Board of 2025. Kepada Mbak Fira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di opening ceremony The 15 BLC 2025 dengan tema The Role of Shipping Law as an Anchor in Strengthening Indonesia's Economic Resilience and Development. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Darmansyah Tanamas, selaku Sekretari Jenderal Indonesia National Shipowners Association, yang terhormat Prof. Dr. Andri Gunawan Wibisana, SHLLM, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang saya hormati Muhammad Fawaz Farhan Farabi, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2025, beserta jajarannya, yang saya hormati Maria Leticia Vianney, selaku Project Officer The 15 BLC 2025, beserta jajarannya, serta teman-teman peserta opening ceremony The 15 BLC sekalian. Perkenalkan, saya Fira Khairunisa selaku Eksekutif Direktur BLS FAUI 2025. Pada acara hari ini, yakni opening ceremony, akan menjadi simbol bahwa resmi dibukanya kompetisi The 15 BLC 2025. Pada tahun ini, The 15 BLC 2025 memiliki 3 cabang lomba, yakni Contract Drafting and Negotiation Competition atau CDNC, Legal Opinion Competition atau LOC, dan juga Paper Competition atau PC. Ketiga cabang lomba ini diadakan dengan harapan dapat menjadi wadah untuk mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia untuk mengembangkan diri dan juga mengaktualisasikan kemampuan mereka dalam kompetisi. Semoga teman-teman sekalian dapat memanfaatkan kompetisi ini untuk belajar dan juga berkembang ke depannya. Sekian dari saya, selamat belajar dan berkompetisi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Fira atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Abang Muhammad Fawaz Farhan Farabi selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2025. Kepada Bang Fawaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Darmansyah Tanamas, selaku Secretary General Indonesia National Shipowner Association. Yang terhormat, Profesor Dr. Mr. Andri Gunawan Wibisana, SHLLM, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat, Fira Khairunisa selaku Executive Director BLS FAUI. Yang terhormat,
Maria Leticia Viani selaku Project Officer The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025 beserta seluruh panitia, para pembicara, dewan juri, tamu undangan, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Atas nama BEM FHUI, saya mengucapkan selamat datang di pembukaan The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025. Ajang bergengsi yang selama 15 tahun terakhir menjadi ruang tumbuh bagi mahasiswa hukum bisnis dari seluruh Indonesia. Tahun ini, tema The Role of Shipping Law as an Anchor in the Strengthening Indonesia's Economic Resilience and Development mengajak kita untuk menyoroti urgensi hukum pelayaran dalam menopang ekonomi nasional sebagai negara kepulauan. Tagline Sailing Through Change, Steering the Future bukan hanya slogan, tetapi juga ajakan untuk menjadikan hukum sebagai petunjuk arah dalam menghadapi dinamika global. Kepada seluruh delegasi, selamat berkompetisi. Bukan hanya soal menang, tapi soal bagaimana kita bisa tumbuh dan berkontribusi bagi masa depan hukum di Indonesia. Kepada rekan-rekan BLC FHUI, terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya. Semoga BLC 2025 menjadi tonggak penting bagi hukum bisnis yang lebih tangguh, adaptif, dan berpihak pada kepentingan umum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Bang Fawaz atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Profesor Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, SH-LLM, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Profesor Andri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya, kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berkumpul di sini secara luring. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak isu-isu hukum, termasuk yang terkait dengan hukum bisnis. Isu tersebut perlu dipahami oleh mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia sebagai calon praktisi hukum di masa yang akan datang. Karena itu, diperlukan suatu wadah untuk meningkatkan minat dan bakat, serta untuk mengasah kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia dalam hal ini terkait hukum bisnis. Program kerja The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025 yang diadakan oleh Divisi External Affairs and Competition BLS FHUI merupakan salah satu wadah tersebut. Kompetisi ini adalah kompetisi hukum terbesar dan diadakan dalam skala nasional bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia. Program kerja ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi hukum bisnis mengenai materi dan isu hukum yang relevan dalam praktiknya kelak. Lebih dari itu, program kerja ini diharapkan mampu membuat ikatan yang baik dan kuat antara mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Profesor Andri atas sambutannya. Tidak terasa, rangkaian kegiatan The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025 terasa semakin menarik ya, Vika? Betul sekali, Eji. Untuk informasi kita bersama, The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025 mengusung tema The Role of Shipping Law as an Anchor in Strengthening Indonesia's Economic Resilience and Development dengan tagline Sailing Through Change, Steering the Future. Tema tersebut merupakan pilihan yang tepat dan relevan, mengingat isu-isu yang diangkat sangat penting dan sesuai dengan tantangan atau permasalahan yang tengah dihadapi sektor maritim dan pelayaran saat ini. Selanjutnya, mari kita simak keynote speech yang akan dibawakan oleh Bapak Darmansyah Tanamas, selaku Sekretari Jenderal Indonesia National Ship Owners Association. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan keynote speech yang akan dibawakan oleh Bapak Dharma.
Kepada Bapak Dharma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Mr. Andri Gunawan Wibisana, SH-LLM, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang saya hormati Ibu Fira Hairunisa, selaku Eksekutif Direktur BLS FHUI. Yang terhormat Ibu Maria Leticia Viani, selaku Project Officer The 15 Business Law Competition, Piala Hafni Syahrudin 2025, beserta seluruh panitia. Para pembicara, dewan juri, tamu undangan, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, saya menyampaikan rasa syukur karena kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di forum yang luar biasa ini. Suatu kehormatan bagi saya bisa menyapa generasi muda hukum yang penuh potensi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Darmansyah Tanamas. Saat ini saya menjalankan amanah sebagai Sekretaris Umum di Indonesian National Ship Owner Association atau INSA. INSA adalah rumah bagi para pemilik kapal di seluruh Indonesia yang dibentuk 58 tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 9 Agustus 1967, dan saat ini kami memiliki lebih dari 700 anggota yang aktif, 52 dewan pimpinan cabang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta 22 divisi spesialis yang menangani berbagai isu penting di industri pelayaran nasional, mulai dari aspek teknis, aspek bisnis, aspek regulasi, dan aspek hukum. INSA juga berkontribusi di kancah regional maupun global. Saat ini INSA dipercaya memimpin FASA atau Federation of ASEAN Ship Owner Association dan anggota ASA, ASEAN Ship Owner Association. Selain itu, INSA juga ikut berperan aktif bersama dengan pemerintah dan stakeholders maritim lainnya dalam berbagai kegiatan dan sidang penting di International Maritime Organization atau IMO. Sesuai dengan tema besar pada acara The 15 Business Law Competition kali ini, yaitu The Role of Shipping Law as an Anchor in Strengthening Indonesian Economic Resilience and Development. Menurut saya, event ini sangat menarik dan penting, apalagi di tengah kondisi dunia yang sedang bergejolak dan sedang tidak baik-baik saja. Kita melirik kondisi geografis Indonesia, ada sejumlah hal yang penting yang patut menjadi perhatian kita bersama. Pertama, bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Kita ketahui bahwa lebih dari 90% volume perdagangan internasional diangkut melalui laut dan 40%-nya melalui wilayah perairan Indonesia, baik melalui jalur alur laut Kepulauan Indonesia 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah bagaimana kita harus menjaga dan memelihara kedaulatan negara kita ini. Poin kedua adalah terdapat sekitar 17.000 pulau dan 70%-nya merupakan wilayah lautan. Dengan kondisi ini,
menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana sekitar 70% wilayah kita yang terdiri darat dan lautan dan bukan lautan menjadi pemisah pulau atau daratan, tetapi justru sebagai pemersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin ketiga adalah sumber daya alam yang kaya dan tersebar di berbagai wilayah, di mana komoditas strategi nasional seperti batu bara yang saat ini mencapai 379 juta ton per tahun, serta crude palm oil sekitar 28 juta ton per tahun, belum lagi nikel dan ikan. Poin keempat adalah penduduk yang besar, 250 juta penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah. Untuk itu, diperlukan moda transportasi yang mumpuni dan berfungsi sebagai penghubung masyarakat di daerah-daerah 3T, P, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, untuk memastikan pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan kondisi geografis dan demografi sebagaimana tersebut di atas, kita menyadari bahwa laut bukan hanya sekedar ruang kosong, tetapi juga sumber kehidupan, menjadi jalur penghubung atau konektivitas, menjadi pusat perdagangan, bahkan sebagai penopang ekonomi nasional. Untuk itu, moda transportasi laut merupakan pilihan yang paling mumpuni dan tepat. Dan untuk itu, angkutan laut bukan hanya sebagai alat angkut, tetapi di balik itu ada distribusi logistik, rantai pasok, konektivitas, hingga kedaulatan ekonomi bangsa ini. Dalam era globalisasi, perdagangan internasional, serta perkembangan teknologi dengan berbagai macam platform digital, tentunya di sektor pelayaran membutuhkan keselarasan antara regulasi dan strategi bisnis yang berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya-upaya hukum, non-hukum dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa sektor ini dapat tumbuh kuat, berkelanjutan, dan kompetitif. Untuk itu, diperlukan satu pemberdayaan angkutan laut nasional. Kita ketahui sebelum tahun 1980-an, pelayaran kita pernah sangat hebat. Kapal-kapal bendera Indonesia berjaya, dan tidak hanya di lautan Nusantara, tapi juga di seluruh dunia. Kejayaan itu didorong oleh adanya Freight Conference Indonesia dan Eropa serta Asia Timur dengan pembagian muatan yang seimbang 50-50 antara pelayaran nasional dan asing. Namun pada tahun 1984 pemerintah saat itu mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan scrapping policy atau pembesituan kapal yang berusia di atas 25 tahun. Kebijakan ini yang dikenal juga dengan kebijakan Kenop menyebabkan jumlah kapal bendera Indonesia merosot tajam. Situasi diperparah dengan diperbolehkannya kapal-kapal asing untuk berlayar dan beroperasi dari satu ke pulau lainnya di wilayah perairan Indonesia. Puncak kemerosotan terjadi pada tahun 2005, di mana kapal-kapal asing lebih memilih beroperasi di luar negeri karena kondisi freight lebih bagus, sehingga terjadi kekurangan kapal untuk angkutan laut di dalam negeri. Hal ini berdampak kepada freight cost yang tinggi dan minimnya angkutan laut nasional. Hingga akhirnya babak baru pelayaran nasional dimulai dengan hadirnya Inpres nomor 5 tahun 2005
mengenai asas kabotaj yang menegaskan bahwa angkutan laut dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera merah putih dan diawaki oleh awak kapal berkebangsaan Indonesia. Dan Inpres nomor 5 tahun 2005 ini diperkuat oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 disebutkan bahwa pelayaran merupakan suatu kesatuan sistem yang terkait dengan beberapa sektor, yaitu yang pertama, sektor angkutan di perairan. Ada angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan. Yang kedua, sektor kepelabuhanan. Yang ketiga adalah sektor keselamatan dan keamanan, serta yang keempat, pelindungan lingkungan maritim. Pada prinsipnya, Undang-Undang Pelayaran tersebut memperkuat sektor angkutan laut nasional dengan prinsip kabotaj yang memiliki 4 pilar penting, yaitu pilar pertama, pilar kedaulatan negara, di mana disebutkan bahwa komponen pertahanan dan keamanan merupakan hal yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan untuk pendukung pertahanan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997. Pilar kedua adalah konektivitas logistik nasional. Pilar ketiga, pilar ekosistem industri maritim, dan keempat, pilar pemberdayaan industri pelayaran. Dalam Undang-Undang 17 2008, Pasal 57 disebutkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan. Kemudian, pemerintah memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dengan pemilik kapal. Kemudian, pemerintah juga wajib memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan perairan. Hal ini yang belum bisa diimplementasikan dengan maksimal. Sejak saat itu, pelayaran nasional mendapat angin segar. Jumlah armada merah putih tumbuh kembali, hampir 90% sudah dapat dipenuhi kebutuhan-kebutuhan angkutan domestik. Armada merah putih kembali menggeliat karena iklim usaha yang lebih kondusif berkat asas kabotaj. Yang patut kita syukuri di era sekarang, kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, meski masih perlu kerja keras untuk lebih berdaya saing di level internasional, terutama pada kegiatan ekspor dan impor. Dari perjalanan di atas membuktikan bahwa regulasi dan hukum membawa pengaruh yang besar dalam kemajuan industri pelayaran nasional di tanah air. Dunia pelayaran kita memerlukan regulasi yang terus diperkuat, yang adaptif dan implementatif, serta tidak tumpang tindih. Regulasi ini menjadi jangkar yang memastikan bahwa pelayaran kita tidak hanyut oleh arus globalisasi yang penuh tantangan. Hukum pelayaran juga berperan penting dalam melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan laut kita, dan memastikan para pelaku usaha memiliki iklim yang sehat untuk berinovasi dan berinvestasi. Sebagai calon ahli hukum, Anda semua mempunyai peran besar untuk memastikan bahwa hukum pelayaran, termasuk undang-undang pelayaran berikut peraturan-peraturan pelaksananya, benar-benar menjadi jangkar yang dapat melindungi kepentingan nasional sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi maritim kita. Selamat berkompetisi dan semoga melalui forum ini lahir gagasan-gagasan segar dari generasi muda untuk memperkuat peran hukum pelayaran sebagai pendorong ketahanan ekonomi dan pembangunan Indonesia ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Darmansyah Tanamas selaku Sekretari Jenderal Indonesia National Ship Owners Association atas keynote speech yang telah diberikan. Kini, kita akan memasuki salah satu momen yang paling dinanti. Mari kita berikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh delegasi The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025. Sekali lagi, kami berikan apresiasi kepada seluruh delegasi The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025. Para delegasi hadir dengan semangat dan kesiapan penuh, siap berkompetisi secara sportif dan meraih prestasi terbaik dalam ajang The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025. Oleh karena itu, sebagai simbol dimulainya rangkaian acara The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025 akan dilaksanakan simbolisasi pemukulan gong oleh Mbak Maria Leticia Viani selaku Project Officer The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025 yang akan didampingi oleh Profesor Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, SHLM, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Fira selaku Executive Director BLS FHUI Board of 2025, dan Bang Fawas selaku Ketua BEM FHUI 2025. Kepada Mbak Maria, Prof. Andri, Mbak Fira, dan Bang Fawas, kami persilakan. Oleh karena itu, dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Dengan demikian, rangkaian kompetisi The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025 resmi dibuka. As we lift up the anchor, we believe every mile we have traveled will never be in vain. We are Pertamina International Shipping.
dedicates to provide integrated maritime solutions through reliable shipping fleet, marine services to deliver sport facilities and support services, also logistics function and various services. Now the time has come for us to navigate from Indonesia beyond the world's horizon, aiming to become global leading shipping and marine logistics company. We are committed to be the best, to grow in harmony with the sustainability of the earth and society. We will continue to sail because we are Pertamina International Shipping, energizing the ocean. Akhir kata, saya Faika Nuriza Riandika Dan saya Muhammad Farezi, selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. The 15 Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2025, Sailing to Change, Steering the Future.